Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini dunia dibuat bingung dengan makhluk kecil yang untuk melihatnya perlu diperbesar 100 kali bahkan 1000 kali baru bisa terlihat bentuknya, yaitu virus corona yang mampu meluluh lantakkan sebuah negara yang bakal menjadi negara adidaya superpower mengalahkan Amerika, yaitu negara Cina, yang menurut data bahwa Cina itu sekarang sudah mengalahkan Jerman dalam hal ekspor senjata. Itu mampu dikalahkan oleh makhluk yang sangat kecil yang untuk melihatnya perlu diperbesar sebanyak 100 kali bahkan 1000 kali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang mengetahui junuda rabbika, pasukan-pasukan Rabbmu itu, illahu, kecuali dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, itu tidak lain adalah peringatan bagi manusia bahwa makhluk yang kecil itu bisa meluluh lantakkan sebuah negara yang kuat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak asumsi-asumsi kemudian apa penyebab munculnya virus corona. Ada yang mengatakan itu tanda-tanda akhir zaman. Ada yang mengatakan itu akibat dari penganiayaan terhadap kaum muslimin Uyghur. Ada yang mengatakan itu akibat banyaknya kemaksiatan yang terjadi di Wuhan dan lain sebagainya. Itu asumsi-asumsi yang sah-sah saja. Sah-sah saja selagi berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i dan berdasarkan kepada fakta. Namun hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah fakta yang ada di hadapan kita, dan tinggallah kita saat ini membentengi diri dengan mengetahui bagaimana sebenarnya tuntunan Islam dalam menyikapi wabah penyakitnya secara umum, secara khusus adalah dalam hal ini virus corona. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, malam Jumat tepat kemarin saya mengisi materi yang sama. Cuma ketika itu saya mengisi berdua, berdampingan dengan Dr. Tonang, Wakil Direktur Rumah Sakit UNS Solo. Jadi beliau menyampaikan dari sisi virus corona dari sisi kedokteran, saya menyampaikan dari sisi syar'i. Jadi bisa jelas gamblang. Tapi di sini saya menyampaikan sendiri, dan mudah-mudahan nanti di antara hadirin ada dari basic, dari medis kesehatan yang juga bisa memberikan pandangan-pandangan dan masukan-masukan. Saya juga heran malam Jumat kemarin mengapa kok tiba-tiba Karanganyar itu heboh ngundang harus membahas tentang virus corona. Sebelum info muncul di media sosial bahwa saat ini itu sudah ada yang dicurigai yang sudah dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Yang malam Jumat kemarin itu masih baru isu yang disampaikan oleh Dr. Tonang, sampai di beberapa lapisan masyarakat itu kalau ketemu orang sudah tidak mau salaman karena khawatir tertular virus corona. Baik,
Ikhlas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar tentang membahas apa itu virus corona karena saya basicnya bukan medis. Saya basicnya adalah keilmuan Islam. Saya awali dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu sudah dibekali dengan tuntunan hidup, plus diutus kepada mereka seorang rasul sebagai pemberi petunjuk. Siapa diciptakan oleh Allah mengikuti aturan itu dan patuh kepada sang pembimbing Rasulullah, hidupnya akan sukses, hidupnya akan bahagia. Karena Allah Maha Pencipta itu sudah tahu makhluk saya seperti ini dan baiknya seperti ini. Diberilah seorang pembimbing untuk mengarahkan dia menjalankan aturan hidup itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi kuncinya ketika seorang itu mengikuti aturan Allah, taat kepada sang pembimbing, selesai urusan. Banyaknya terjadi kesusahan hidup, kesulitan hidup, musibah dan lain sebagainya. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Setiap apa yang terjadi musibah itu ulah tangan manusia itu sendiri, karena tidak patuh dengan aturan yang sudah Allah buat. Allah menciptakan, Maha tahu apa yang baik untuk ciptaannya. Kalau dia keluar dari aturannya itu, wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang turun itu akibat perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, kemudian hadirin, dalam Islam itu ada satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah itu ilmu yang membahas tentang apa sih sebenarnya syariat itu, untuk apa kok syariat itu ada, tujuan syariat itu ada untuk apa gitu. Itu dirangkum dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu maqasid syariah. Dalam ilmu maqasid syariah itu ada yang disebut dengan daruriyatul khams, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak bagi manusia. Daruriyatul khams itu dirangkai, disimpulkan menjadi 5 poin, yang mana seluruh syariat Islam itu semuanya bermuara kepada 5 tujuan utama itu. Pertama apa? Hifdzuddin. Agama itu ada, syariat itu ada untuk menjaga agama. Makanya dalam Islam ada perintah dakwah, ada perintah amar ma'ruf, agar agama selalu terjaga. Kapan agama itu terjaga, maka kehidupan akan stabil. Kalau hidup itu tanpa dibimbing agama, hidup itu akan hancur. Kedua, Islam, syariat Islam itu ada untuk hifdzun nafs, menjaga nyawa manusia. Makanya Islam itu melarang untuk pembunuhan. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Syariat Islam itu ada untuk hifdzul akal, menjaga akal manusia, karena akal itu perangkat yang sangat penting dalam kehidupan. Kapan akal tidak sehat, perilakunya tidak sehat. Makanya dalam Islam haram minum minuman keras yang bisa merusak akal. Dalam Islam itu hifdzun nasl, tujuannya menjaga keturunan. Karenanya dalam Islam ada syariat menikah agar keturunan orang itu jelas. Dalam Islam itu punya tujuan untuk hifdzul mal, menjaga harta. Karenanya dalam Islam itu haram hukumnya mencuri, haram hukumnya riba, menipu dalam jual beli. Ini 5 tujuan yang disebut dengan daruriyatul khams. Nah, kaitannya dengan kesehatan itu Islam kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu hifdzun nafs, menjaga nyawa manusia. Makanya Islam itu sangat memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan tuntunan tentang kesehatan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Apa kata Rasulullah? Khutul ina. Kalau malam hari itu bejana tempat airmu, bak-bakmu itu kamu tutup.
Wa auqus syiqa, tempat-tempat gelas-gelas minum, tutup tempat air minum. Fa inna fi sanah lailah yanzilu fiha wabah. Karena setiap 1 tahun itu mesti akan ada 1 malam di mana wabah penyakit itu turun. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Wabah itu tidak akan lewat di sebuah bejana yang tidak ada tutupnya, au siqain laisa alaihi wika, atau di gelas atau piring yang tidak ada tutupnya, illa nazala fihi, kecuali dia akan dihinggapi oleh wabah itu. Rasulullah itu tidak pernah kuliah kedokteran, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu. Itu bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang nabi. Rasulullah tidak pernah kuliah kedokteran, tapi seluruh apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sekarang terbukti dalam ilmu kedokteran. Maknanya apa? Rasulullah tidak pernah kuliah kedokteran, tapi paham tentang kedokteran. Itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Rasulullah ketika beliau batuk bersin, dia meletakkan tangannya di hidungnya atau meletakkan bajunya. Itu sudah dipraktekkan sekarang. Di antara cara untuk menanggulangi, mengantisipasi virus itu adalah dengan, kalau batuk ada standar bagaimana batuk. Bagaimana seorang harus menggunakan penutup, menggunakan masker. Jauh-jauh hari Rasulullah tanpa kuliah kedokteran, Rasulullah sudah mengetahui hal itu. Rasulullah sudah berpesan tentang hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junub. Rasulullah kalau beliau junub hendak tidur, beliau wudu. Wa idza arada ayyakul aw yashrib, qalat ghasala yadayhi, kata Aisyah. Rasulullah kalau mau makan itu dicuci dulu tangannya. Dicuci dulu tangannya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, itu tanda bahwa Islam itu memiliki perhatian yang serius berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan nyawa manusia. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2, kata Imam Syafi'i. Pertama, ilmul fikhi lil adyan, ilmu fikih untuk mengurus agama. Wa ilmu tibbi lil abdan, ilmu kesehatan untuk mengurus badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatul majlis, selain dari kedua ilmu ini, bulghatul majlis adalah majelis-majelis ilmu yang nomor sekian, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Islam dalam menyikapi wabah penyakit ini? Pertama, mengembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang bisa menjauhkan diri seseorang itu dari penyakit. Contohnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada wabah penyakit, yaitu juzam, kusta, penyakit kusta. Apa kata Rasulullah? Untuk wiqayah, untuk mencegah penyakit menular itu, kata Rasulullah, la tudimu an-nadra ilal mazum. Kamu kalau memandang orang kena penyakit kusta, jangan berlama-lama memandang. Rasulullah melarang untuk memandang lama orang-orang yang terkena penyakit kusta, karena itu dikhawatirkan akan menular. Satu ketika ada utusan dari Bani Saqif itu untuk berbaiat kepada Rasulullah. Lalu dikabarkan oleh para sahabat bahwa di antara Bani Saqif itu ada salah satu di antara mereka yang terkena penyakit kusta. Apa tindakan Rasulullah? Fa'arsala ilaih, Rasulullah mengutus utusan kepadanya mengatakan, irji, pulang, jangan kemari, faqad baya'naka, kami telah membaiat engkau. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sistem benteng karantina itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan seorang alumni dari kedokteran, bukan. Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana seorang itu membuat benteng dengan wabah penyakit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin." Kalau kamu mendengarkan di satu wilayah itu terkena wabah penyakit taun, ya. Fala tadkhuluha, jangan kamu datang ke wilayah itu. Fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi kalau wabah itu terjadi di kampungmu, di tempat tinggalmu, fala takhruju minha, jangan keluar dari kampungmu. Itu sistem karantina pada masa Rasulullah itu sudah ada. Rasulullah sudah mengajarkan, kalau di satu daerah, misalnya sekarang di daerah Wuhan yang sudah terjangkit virus corona, fala tadkhuluha, jangan masuk ke sana. Fa idza antum biha, kalau kamu berada di Wuhan, fala takhruju minha, jangan keluar dari Wuhan. Jadi sistem karantina pada masa Rasulullah itu sudah ada. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nanti disebutkan kenapa alasan orang yang belum terjangkit tidak boleh masuk, yang orang yang ada di dalam tidak boleh melarikan diri.